Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Esti Apriani. Aku di sini ingin menjelaskan cara menggunakan SPSS untuk uji asumsi klasik untuk menyelesaikan tugas besar kedua mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum Universitas Mercubuana. Nah, sebelumnya aku kasih tahu dulu nih, uji asumsi klasik ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi dan tidak bias dan konsisten. Uji asumsi yang mau kita lakuin ini ada 4. Uji normalitas, uji multikolienaritas, uji heteroskeditas, uji autokorelasi. Nah, data yang kita butuhin ini aku udah punya ini ya. Hmm, ini aku punya rekapannya. Aku ambil dari Bursa Efek Indonesia. Sama harus punya aplikasi SPSS. Aku pakai SPSS 25. Nah, pertama itu yang harus kita lakuin, kita copy data yang kita punya, copy, kita masukin ke SPSS-nya. Ke sini, di paste aja. Oke, kita ke variable view. Name-nya kita ganti ya, sesuai sama variabelnya. X2, X3, ya. Ini labelnya aku juga ganti sesuai sama namanya. ROA, ROE, PER, harga saham. Oke, nah measure-nya juga diganti, jangan lupa jadi scale ya. Oke, kita balik lagi ke data view-nya. Nah, sekarang kita mau langsung lakuin tutorialnya ya, teman. Kita ke analyze, regression, ke linear. Oke. Yang harga saham kita masukin ke dependent. Terus yang ROA, ROE, PER, X1, X2, X3-nya kita masukin ke dependent. Langsung kita ke statistiknya. Diklik yang deskriptif sama collinearity diagnostik. Terus kita juga checklist Durban Watson-nya. Oke, habis itu kita continue. Kita ke plots. Terus ini, sorry, yang ini ke X. Sini, ini dicentang histogram sama normal probability plotnya. Continue, di save-nya. Yang ini kita centang yang unstandarized residual. Continue, kita ke option. Ini juga udah oke. Continue aja, oke. Oke, ini datanya teman-teman. Ini hasil dari yang tadi. Oke, kita buka ya. Ini dasar pengambilan keputusan. Ini adalah hasil dari analisa regresi sekaligus uji asumsi klasik ya. Kita ke normalitas, kita coba lihat uji normalitas probability. Oke. Di sini, menurut Imam Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika pada plotting titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Oke, ini datanya yang bisa kita lihat sebentar, chartnya yang ini. Ini aku kecilin dulu sebentar ya. Gimana sih caranya? Kayak ini. Ini yang dimaksud titik-titik diagonal. Kalau gini berarti artinya oke gitu kan. Jadi kesimpulannya uji normalitas adalah model Lagrange berdistribusi normal kan. Terus kita coba ke uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas itu ada di tabel coefficient. Nah, tabel oke ini. Nah, ini ya. Menurut Imam Ghazali, jika terjadi gejala
Gojali tidak terjadi gejala multikolinaritas jika tolerans kurang dari 0, lebih besar dari 0,100 dan nilai FIF lebih besar dari 10,00. Nah, ini nih yang dimaksud nih teman-teman. Tabel ini nih, yang ini ya. Toleransinya lebih besar dari 0,100. Ini lebih besar ya teman-teman. Lebih besar 0,991 kan lebih besar. Yang ini juga yang ROE-nya 0,995 lebih besar dari 0,100. PR-nya juga 0,993 lebih besar dari 100. Terus yang FIF-nya juga kan dia harus lebih kecil dari 10. Nah, ini 1,009 berarti lebih besar dong. Lebih kecil, sorry. Terus yang ROE-nya juga 1,005 berarti juga lebih kecil. 1,007 berarti lebih kecil. Berarti kita ambil kesimpulan uji multikolinaritas tidak ada gejala multikolinaritas. Selanjutnya kita ke uji heteroskedititas. Menurut Imam Ghazali tidak terjadi heteroskedatitas jika tidak ada pola yang jelas bergelombang, contohnya melebar kemudian menyempit pada gambar scatter plots secara titik-titik melebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kita bisa lihat ada di grafik yang ini. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya dia ini ngumpul-ngumpul jadi satu sisi gitu, ini kan menyebar ya. Berarti karena menyebar kesimpulannya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Susah ya bacanya teman-teman. Hmm. Keempat, kita lihat uji autokolerasinya. Menurut Imam Ghazali, tidak ada gejala autokolerasi jika nilai Durbin Watson terletak antara DU sampai dengan 4 min DU gitu. Nah, nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan K3 dan N30 dengan signifikansi 5%. K itu maksudnya independen ya teman-teman. Dan N itu banyaknya sampel atau data per variabel. Nah, aku udah cari ini buat kalian tabel Durbin Watson-nya. Karena aku kan pakainya K3 ya teman-teman. Dan nilai responden aku 30 nih, aku udah blok ya. 1,6498. Kita balik tempat tadi. Sebentar. Nah, nih. eh 4 dikurang 1649 itu kan yang 1649 itu dari yang tabel Watson 5% ya teman-teman. Berarti kan hasilnya 2351 ya. Berarti kita harus ada di sekitaran 1183 sampai 2351 gitu teman-teman. Nah udah sih sebenarnya gini aja hasilnya, tutorialnya. Oke, semoga membantu. Terima kasih.